Untuk itu kita melakukan pertemuan pada pagi hari ini, maka pertemuan ini dibuka pukul setengah 12 lebih kurang. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dewan Kabupaten Asahan, Bapak Kepala Dinas Perkim, Bapak Biro Hukum Kesultanan Kabupaten Asahan, kuasa hukum dari Kantor Perjuangan Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Ulayat Kabupaten Asahan, rencana penyediaan sumber tanah objek reforma agraria, di mana kami memohon kepada aliansi untuk menyampaikan dokumen yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari anggota DPR, dalam hal ini Ketua Komisi, Bapak PPN Saragi, Ketua pada Abang juga dari P3, Bang saya, pada Ustadz Al-Mukarrom dari PKB, kemudian yang saya hormati juga kepada Bapak-Bapak dari instansi terkait, dan hal ini dari Perkim, Kepala Dinas juga hadir di sini. Yang kami hormati juga dari pihak PUPR, ada Pak Suratno, ada Pak Sahrul, ada Pak Anton. Undangan pada pagi hari ini, tentunya kami di sini dari Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Ulayat ingin menyampaikan hal yang penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu, secara simbolis kami akan menyerahkan terlebih dahulu dokumen yang telah kami siapkan untuk bisa dipelajari, dibaca, dan dieksekusi nantinya oleh pihak DPRD Kabupaten Asahan. Ini kami ada menerima dokumen berupa surat kuasa khusus dari Kesultanan Negeri Asahan kepada aliansi. Di sini kami melihat ada peta revisi 4, yang mana peta revisi 4 itu sesuai permohonan aliansi tersebut memohonkan kepada Bupati Asahan untuk menginventarisasi lahan tersebut ke dalam program inventarisasi sesuai keputusan Presiden nomor 88 tahun 2017. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, kami dari DPRD Kabupaten Asahan memang pernah menganggarkan untuk kegiatan tersebut. Jadi di sini saya sampaikan, nanti ada tambahan dari Sekretaris Komisi, anggota Komisi Bapak Rojak, dan secara khusus yaitu hadir beserta kita pakar dari Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Gembira sendiri, di mana di meja kami telah ada dokumen awal yang akan kita bedah bersama, sehingga nantinya untuk pelaksanaan inventory tersebut apakah di PUPR atau di Perkim. Nah, jadi ini merupakan program nasional yang secepatnya kita harus sahuti di daerah, di mana ada peluang untuk pelepasan area tersebut. Di sini kami sampaikan juga masalah rapat tentang inventory ini sudah beberapa kali kita lakukan, namun belum adanya sinkron antara PUPR dengan Perkim
untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi dalam kesempatan ini kami mohon pendapat daripada saksi ahli kehutanan dari Provinsi Sumatera Utara, Bapak Gembira sendiri bisa dijelaskan terkait peta imper revisi 4 yang dari Kementerian Kehutanan. Sesuai dengan saya ikuti permohonan Tora untuk Kabupaten Asahan, kalau saya tidak salah tahun 2018 Pemkab Asahan meminta kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan PPKH untuk sosialisasi permohonan Tora dan dilaksanakan di kantor Bapeda. Tindak lanjutnya Bupati Asahan sesuai dengan surat nomor 1928 tanggal 24 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Tora ini ke Dinas Kehutanan dan Kementerian Kehutanan. Atas permohonan dari Pemkab Asahan, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan telah menyetujui permohonan Tora sesuai dengan SK Menteri 7434 Menjelang KPKTL KUH PK 2 2019 tanggal 17 September 2019 tentang indikatif Tora revisi 4. Nah, jadi sebetulnya dari kementerian ini sudah mendukung apa yang diharapkan oleh Pemkab Asahan untuk Tora. Dan pada bulan Maret 2021 kalau saya tidak salah pihak Pemkab sudah berkoordinasi ke provinsi untuk pelaksanaan Tora. Tapi sampai tutup anggaran ini pelaksanaannya tidak berjalan. Jadi apa kendala di Pemkab maka ini tidak bisa berjalan. Ini perlu kita bahas untuk kesepakatan selanjutnya agar pelaksanaan Tora ini bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa permasalahan hanya di pelaksanaan. Karena 2021 anggaran sudah ada. Jadi informasinya hanya ini bisa sampaikan kepada pimpinan bidang. Namun kami di khususnya Komisi C mendapatkan informasi ini tentang kegiatan yang akan dilaksanakan apakah pada PUPR atau Perkim. Jadi menurut hemat kami di sini nanti ada kesimpulan sembari kita menunggu dari KPH wilayah 3 Kisaran. Baiklah. Udah deh. Oh, terima kasih, selamat datang Pak. Rela kami ini sesuai dokumen yang kami terima bahwa tanah yang diimper tersebut adalah ex milik Kesultanan Asahan yang telah dikuasakan kepada masyarakat dalam hal pengurusan kegiatan inventarisasi Tora tersebut. Baiklah, dalam kesempatan ini sebelum saya meminta pendapat dari Sekretaris Komisi dan anggota Komisi, baiklah kami dengarkan dulu paparan dari Biro Hukum Kesultanan Asahan. Serahkan itu aja ya Pak. Ini surat tugas kami Pak, yang ditandatangani oleh Sultan Asahan ke-12 Dr. Sultan Kamal Abraham Abdul Jalil Al-Haj. Ini kami serahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih undangan yang telah diberikan kepada kami dari Biro Hukum saya, Gozali Mahmud, mewakili dari Kesultanan Asahan dan saya sebagai dari Biro Hukum dari Kesultanan Asahan. Sejauh ini
yang disampaikan tadi tentang sehubungan tanah eks Kesultanan Asahan merupakan tanah-tanah lama atau hak lama dari Kesultanan Asahan yang masuk dalam ruang lingkup. Kalau di Kesultanan Asahan itu, kalau dalam penguasaan fisik itu disebut dengan hak menguasai tanah. Dari berkas yang ada, dari data yang ada, itu masuk hak menguasai tanah 25 dan 1927. Sepanjang memang jikalau data-data itu dan hak menguasai tanah itu tidak bertentangan hukum dan kepentingannya untuk kepentingan masyarakat banyak, sejauh ini Kesultanan Asahan mendukung dengan program Tora tersebut. Demikian Pak Ketua yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang mau didulukan sebetulnya adalah bagaimana pelaksanaan Inventora tersebut antara Dinas PUPR dengan Perkim. Dalam kesempatan ini telah berhadir bersama-sama kita Bapak Kepala Dinas Perkim untuk tata cara selanjutnya yang Bapak tahu informasinya ini, apakah ke Perkim atau PUPR. Mohon Bapak penjelasannya. Baik, terima kasih Ketua Komisi C dan Bapak dari kuasa hukum. Dapat kami jelaskan pertama ini. Pada tahun 2021 itu memang disediakan anggaran oleh pemerintah kabupaten. Tapi harus kita ingat bahwa Inventora ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu harus kita garis bawahi. Kemudian kita juga membantu. Kemudian pada tahun 2021 itu memang ada dianggarkan di APBD. Namun kenapa tidak dilaksanakan? Karena waktu itu ada perubahan. Pertama itu untuk ketua timnya itu Dinas Kehutanan Provinsi. Kemudian dialihkan juga pada tahun itu jadi BPK. Jadi ada peralihan itu memang belum ada keputusan dari SK Menteri. Baru tahun 2022 kalau tidak salah sudah keluar SK-nya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian untuk pada tahun kemana ini dilaksanakan antara PU atau Perkim itu memang kalau dari aturan itu memang harus tata ruang. Tapi juga nanti bisa juga dari kebijakan Pak Bupati mana ke dinas. Tapi sampai saat ini kalau dianggarkan tahun ini nanti tahun depan yang baru dilaksanakan itu bisa di PU bisa di Perkim. Jadi belum bisa saya pastikan itu di mana. Tapi nanti kalau masalah usulan ini nanti bisa diperjelas oleh dari kasih tata ruang untuk lebih jelas. Pak Anton yang sudah kita usulkan, sudah ada Pak Jepri sementara. Jadi kalau untuk ke depan nanti bagaimana nanti 2023 itu nanti terserah kita pulang kepada pimpinan. Dalam hal ini Pak Bupati nanti apakah di PU, apakah di Perkim. Kalau 2020 saat ini 2022 kan belum jalan, anggarannya kan belum ditampung. Jadi itu yang ke depannya ini kita bicara. Kemudian yang 2021 tadi kemarin ya karena memang belum jelas dari pengaturan dari pemerintah, kemudian waktunya mepet, jadi waktu nggak bisa kita laksanakan itu aja Pak. Di sini saya ulas kembali, yaitu setelah melihat dokumen dari aliansi yang aliansi tersebut mendapatkan kuasa dari Kesultanan Asahan. Kenapa terhadir Kesultanan Asahan melalui Biro Hukum di tengah-tengah kita? Jadi setelah kami lihat di dokumen yang telah disampaikan, yaitu adanya tata cara pelaksanaan pengolahan lahan milik Kesultanan Asahan. Ini dengan kegiatan hari ini saya melihat ini akan berkembang luas. Apalagi saya lihat Biro aliansi telah menguasakan kepada Biro Hukum Perjuangan untuk memantau daripada kegiatan ini. Ini di sini saya bacakan Pak ya. Kenapa kita kan ingin tahu juga kenapa sampai hadir
adanya surat kuasa hukum dari aliansi dan juga berhadir di tengah-tengah kita Biro Hukum Kesultanan Asahan ini berkaitan, Pak. Ini perlu diingat, artinya apakah ini tonggak awal daripada Kesultanan Asahan untuk menginventarisasi aset-aset beliau. Tapi di sini saya melihat dari dokumen ini adanya keselarasan antara program pemerintah dengan kegiatan masa lampau. Saya bacakan, Pak. Dari uraian pasal demi pasal surat hak memperusai tanah yang dikeluarkan oleh Kesultanan Asahan, di sini ada pasal yang mengikat. Yang mengikat artinya apa? Kembali juga urusan ini menjadi urusan birokrasi masa lampau, yaitu pasal 7 berbunyi, maka penyerahan sebagian atau sama sekali dari hak dan perjanjian tanah ini boleh diserahkan saja kepada anak rakyat Asahan, tetapi dengan keizinan Sri Paduka Tuanku Sultan. Jadi oleh sebab itu, marilah kita untuk mencermati dokumen yang ada dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Baiklah, di sini juga telah berhadir KPH wilayah 3 Kisaran. Di sini perlu kami ingatkan, ini saya tanya ini kepada aliansi, kegiatan apa yang di sekitar lahan yang akan dilepaskan? Baik, terima kasih kepada Ketua Komisi. Di sini perlu kami sampaikan bahwa ini adalah anugerah terbesar bagi Kabupaten Asahan dengan telah diterbitkannya peta revisi 4 tersebut, sehingga dengan potensi lahan yang ada tersebut kita bisa melaksanakan program-program pertanian yang bisa bermanfaat secara konkret terhadap swasembada pangan di Kabupaten Asahan. Dalam hal ini tentu kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan penanaman padi di lokasi tersebut dengan memberdayakan masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Ketua Komisi. Terima kasih. Hadir juga di tengah-tengah kita yaitu Camat Sekepayan Timur. Ini merupakan wilayah administrasi dari Kecamatan Sekepayan Timur. Kira-kira Pak, ini dari dokumen yang kami terima, ini ada pengusulan dari 3 kepala desa Sekepayan Timur, Desa Sembilang, Saramelang, dan Desa Sekempur. Ini untuk kita ketahui bersama peruntukan ke depan lahan ini seperti apa. Silakan Pak Camat. Kami sesuai dengan surat undangan yang telah disampaikan bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penyampaian informasi terkait kegiatan Tora khususnya di Kecamatan Sekepayan Timur. Sesuai yang Bapak Ketua sampaikan tadi bahwa dari 5 desa di Kecamatan Sekepayan Timur ada 3 desa yang mungkin mengusulkan kegiatan Tora. Pada prinsipnya sesuai dengan wilayah kami di pesisir pantai timur memang sangat memungkinkan kegiatan pelaksanaan Tora ini dilaksanakan di daerah kami. Itu satu. Yang kedua, mohon maaf, pada persidangan kali ini kami tidak ingin membahas terlalu lebih jauh, namun kami berpikir ke depan sedikit tentang jika adanya program Tora ini mungkin ini menjadi salah satu penyelesaian sengketa yang ada di daerah kami. Karena kami juga khawatir nanti bahwa dengan adanya informasi-informasi dari luar yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, masyarakat di sekitar nanti lahan Tora yang akan kita usulkan, kami takut ada penguasaan sepihak dari beberapa masyarakat atau siapapun nanti orang yang sana. Jadi mungkin dengan Tora ini mungkin sebagai salah satu solusi
untuk terjadinya konflik sengketa di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan KPH berhadir di tengah-tengah persidangan ini, kepada KPH Pak Sialoho ya, ini jangan nanti banyak yang latah Pak. Artinya banyak yang latah menganggap hasil apa yang dikerjakan oleh aliansi ini, banyak yang mengklaim. Jadi kepada aliansi kami minta supaya berkoordinasi terus dengan KPH, karena di sini Pak, apa yang dibilangkan Pak Camat, adanya upaya-upaya pendudukannya Pak Camat. Semacam itu loh. Ya, semacam itu. Jadi kami juga ingin mendengar dari KPH wilayah 3 di Salam. Tolong mulai pertemuan kita rapat di hari ini agar KPH 3 wilayah tidak besaran kembali membuka latar belakang sejarah kenapa dan apa referensi kehutanan secara khusus menetapkan wilayah tersebut menjadi kawasan hutan lindung. Antara PUPR dengan Perkim belum terjadi finalisasi penganggaran. Jadi melalui kesempatan ini, kalau Bapak sampaikan kepada pimpinan KPH, ini sudah bagus aliansi ini. Bagus artinya mereka sudah berkegiatan pertanian di sekitar hutan, tapi mau ekspansi ke dalam hutan tadi belum berani. Artinya kalau menyangkut hutan kawasan, apalagi kawasan lindung, itu kan bertentangan dengan hukum Pak, yaitu dengan memegang peta revisi 4 dari Torah tersebut. Dan ada juga program nasional yang dilaksanakan mereka ini, yaitu dengan ketahanan pangan. Jadi yang mana kita dahulukan, ketahanan pangannya kah, ataukah menyangkut tentang status hutan tersebut? Dalam kesempatan ini bisa Bapak jelaskan berkaitan dengan itu, artinya supaya masyarakat ataupun aliansi ini dapat jelas. Tadi kita dengar juga dengan Pak Camat apa yang beliau sampaikan tadi menyangkut lahan tersebut. Ini kita menghindari daripada klaim-klaim yang tak bertanggung jawab. Ini dapat didengar oleh Biro Hukum Kesultanan Asahan. Artinya kita juga tidak bisa menghilangkan tata cara masa lampau. Memang tidak menjadi kewenangan KPH untuk berbuat sesuatu di hutan lindung kan Pak? Itu artinya. Tolong sampaikan ke Kepala KPH bahwa aliansi masyarakat telah memegang peta revisi 4 dan pemerintah Kabupaten Asahan juga akan melakukan kegiatan inventora sesuai dengan peta revisi 4 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Terima kasih Ketua. Ini kalau saya memang belum banyak mengerti ya, tapi jika ada rapat menurut pendapat ini, kayaknya ini harus diseriusi Ketua. Tadi dari keterangan-keterangan ini dari tahun berapa itu? 1925 kan gitu. Ini berarti sudah berapa DPR ini yang berganti-ganti ya sebelum kemerdekaan ya kan. Nah, sesuai dengan judul rapat ini lah ya kan, tanah objek reformasi agraria Torah itu. Jadi dalam kesempatan ini Ketua, kita mungkin nanti akan mengagendakan untuk rapat selanjutnya kan gitu kan. Nah, makanya ke depan ini kita membahasnya
kami berharap kepada ketua, kita aturlah jadwalnya ketua. Kita atur jadwalnya. Artinya ini dokumen kan udah kita pelajari nanti sama tim pakar, baru kita memanggil dari aliansi sama kawan-kawan yang ini dulu ketua kan gitu. Sebelum digelar rapat yang kedua, artinya kita kan kami sebagai DPR ini kan tak bisa memutuskan ini. Nah, kami tak bisa memutuskan, kami hanya bisa merekom. Kiranya kuasa hukum dari aliansi ada yang ingin disampaikan? Yang saya hormati pimpinan sidang, anggota dewan, dan seluruh dinas-dinas terkait yang terkait dengan KOAI. Intinya kami sebenarnya kalau dari aliansi kami berharap ini cepat direalisasikan pimpinan, karena ini juga terkait dengan masyarakat sebenarnya sangat berharap adanya legalitas terhadap lahan-lahan atau tanah-tanah yang saat ini sudah mereka coba kuasai, dan memang mendapat tantangan dan hambatan. Kenapa mereka perlu kuasa hukum sebenarnya? Karena ini kan berkaitan dengan undang-undang pada ini pimpinan. Jadi kami dari kantor hukum perjuangan sebisa mungkin membantu masyarakat untuk baik itu informasi dan berjuanglah istilahnya untuk menyelesaikan ini, karena tujuannya juga kami lihat adalah untuk masyarakat. Jadi tujuannya itu tujuan yang baik. Jadi kami sangat berharap kepada pimpinan, ya kalau bisa disegerakan. Itu saja mungkin dari kami. Karena mengenai saat sekretaris kami siap kapanpun dipanggil, kami akan menjelaskan apapun keterangan yang diperlukan dari kami bersedia hadir, khususnya aliansi masyarakat ini. Kami juga diperlukan tentang hukumnya, kami juga akan membuat kajian-kajian nantinya secara undang-undang, secara hukum, bagaimana agar ini cepat terrealisasi. Jadi itu saja mungkin dari kami, dan kepada pihak pemerintah kabupaten khususnya, marilah sama-sama kita berjuang istilahnya untuk merealisasikan apa yang telah dijadikan pusat melalui surat keputusan kementerian ini. Jadi agar adanya kepastian hukum di masyarakat. Jadi itu saja mungkin pimpinan dari kami. Assalamualaikum. Ini secara khusus kepada Pak Camat Sekepayang Timur. Pak Camat, ini peta isi yang mengurusnya aliansi. Jangan nanti kita mengantisipasi lah mulai saat ini adanya klaim-klaim di masyarakat, tentang lahan hutan tersebut. Perlu sosialisasi Pak Camat lah kepada 3 kepala desa. Artinya peta dan permohonan ini yang dimohonkan oleh Bupati, saya lihat dokumen ini Pak Camat 3 kepala desa yang mohonkan. Selamat siang Pak Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asahan, Bapak Sekretaris, Bapak anggota DPR dari instansi terkait, serta dari Biro Hukum Kesultanan Asahan. Izin Pak, sebelumnya Bapak Kepala Kantor berhalangan hadir siang hari ini, begitu dengan Ibu Kepala Seksi kami sedang Pemkom Eselon 3. Jadi kami dari seksi penataan pemberdayaan Pak di BPN Asahan. Karena ini Pak, karena ini pertama untuk kami mengikuti rapat tentang Tora di siang hari ini. Jadi sementara kami mengambil Pak ceritanya tadi riwayat bagaimana
kegiatan kita inspektorat terkait ada sedikit masalah dengan kesultanan asahan tadi Pak. Cuma tadi ada Pak Kepala Kantor menitipkan pesan Pak untuk menyampaikan bahwa sejauh ini kalau terkait dengan reforma agraria Pak, kami mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018. Jadi sebenarnya kalau saya baca gitu Pak dengan berjalan rapat tadi, kami agak kurang nyambung gitu karena beda aturan peraturan. Karena sejauh ini kami mengacu pada Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Nah ternyata ini yang dibahas di Perpres 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Nah, pada umumnya reforma agraria ini juga kan tujuannya sama, yaitu penataan aset dan penataan akses. Jadi yang saya tangkap dari proses inspektorat ini mungkin kami bagian penataan aset ya Pak. Penataan aset sendiri itu kalau di kami itu sertifikasi tanah. Nah sertifikasi tanah itu kan untuk tanah-tanah yang udah clean and clear gitu, udah ada penyelesaian sengketa konflik pertanahan. Nah nanti sekedar informasi aja, jadi setelah konflik ini selesai, ini setelah selesai gitu, kami ada program sertifikasi tanah masyarakat yang gratis gitu dari pemerintah untuk sumber-sumber tanah yang termasuk dari inspektorat tadi Pak. Jadi program sertifikasi itu nanti memang biasanya ada setiap tahun. Jadi misalnya kegiatan inspektorat ini sudah selesai, sudah ada SK pengelolaan kawasannya, udah jadi SK biru ya Pak istilahnya. Nah kalau udah jadi SK biru itu baru kami di situ menawarkan program kami, yaitu redistribusi tanah untuk sertifikasi tanah masyarakat yang sudah selesai konflik pertanahannya seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Dari apa yang kita rapatkan di pagi hari ini, tolonglah dibuat telaahan staf ke Bupati. Artinya supaya kita juga dari Komisi C ya Pak Nana, kami siap waktu Pak untuk bagaimana meluruskan antara Perkim dengan PUPR supaya kegiatan ini terlaksana dengan baik. Karena di tahun 2021 atau 2022 itu sudah dianggarkan. Nah, namun sama kita dengarkan tadi informasi yang kebijakan pelaksanaan itu yang belum sinkron. Jadi dari sekarang kita masing-masing pihak melakukan persiapan. Nah, jadi kepada KPH wilayah 3 Kisaran bisa berkoordinasi dengan Bapak Camat. Kiranya ini kalau program ketahanan pangan ini sudah final Pak. Jadi kalau kami DPRD Asahan ini bisa menyimpulkan, bisa melihat tata cara pelaksanaan aturan agraria di Republik ini sedikit membingungkan. Pemerintah menyediakan ruang kepada masyarakat, tapi kita melaksanakannya ini tidak konsisten. Kenapa saya bilang begitu, tidak konsisten? Ya inilah rapat kita hari ini kan merupakan sedikit curhat marut sebetulnya. Tapi kalau kita lihat kondisi di lapangan, ini ada perkebunan diberikan HGU kepada korporasi. Apa yang terjadi kita lihat di sekeliling HGU ini, masyarakatnya juga prasejahtera. Ada hutan ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat sekitarnya juga prasejahtera.
dibuat ruang oleh pemerintah untuk pelepasan ini gunanya kesejahteraan rakyat. Jadi kami dari DPRD Asahan Komisi C, tolonglah kita bersama-sama menyambuti apa yang telah diamanatkan oleh pemerintah, bahwa hutan ini yang sedianya terikat oleh undang-undang, namun diberikan juga ruang untuk kesejahteraan rakyat. Monggo kita dukung rame-rame. Duluan melanggar hukum daripada dilegalkan. Jadi ini masyarakat kita yang tergabung di aliansi tetap konsisten mengikuti aturan tata cara ini supaya legal, tapi kok kita di sini tolak-tolakan. Ini kebijakannya, ini yang harus melaksanakan, ini yang harus melaksanakan. Baiklah, ini saran daripada sekretaris komisi. Kayaknya komisi C ini harus roadshow di Pananan, karena Pananan sudah memberikan satu sinyal. Artinya sampailah kita kepada titik temu yang harus dilaksanakan. Jadi Pak Kadis Perkim, kebetulan ada juga PUPR, Pak Anton. Nah, tolonglah disinkronkan. Jadi kami pun nanti konsultasi ke provinsi ataupun apalah namanya, kita bersama-sama ya Pak Kadis ya, menanyakan ini sampailah terlaksana kegiatan ini sebagai mestinya. Baiklah, ini menjadi catatan khusus. Hadir juga di sini Dewan Pakar. Silakan Pak Mahmud. Sedikit, kami hanya berharap memang bukan di wadah ini, paling tidak menyampaikan keluh kesah lah. Kami hanya berharap adanya kepastian hukum terhadap aset-aset kami masa lampau, terus terhadap nanti tidak adanya seperti yang kami lihat tadi itu seolah-olah nih, mohon maaf ini kepada semuanya, adanya si lempar bola ini bukan bagian kami, bukan bagian kami. Kami hanya minta ini nanti adanya kepastian dan mohon percepatan dalam pelaksanaan ini. Terima kasih Pak. Ini kita kalau dibilang susah, ya susah. Tapi kalau dibilang gampang, asal mau aja kita kerjasama yang baik, pasti bisa itu kan gitu ya. Jadi kami berharap dengan ketua nanti, ini kan dokumen kan sudah diserahkan oleh mereka. Kami berharap kepada pihak-pihak terkait, artinya kami sebagai penjembatani ya kan, di DPR ini, agar kita bisa meneruskan ini kepada kepada yang pas gitu kiranya kan gitu. Jadi kami berharap kepada pihak terkait yang hadir di ruangan ini supaya mempersiapkan apa-apa kira-kira yang bakal kami minta. Mungkin orang bapak-bapak kan sudah pasti tahu ini gitu kan. Misalnya nanti kami panggil dari pihak camat kan gitu kan, karena dari mereka ketua akan mengusulkan itu kan gitu kan. Jadi nanti kalau kami minta, jadi kami berharaplah ke depannya kita adakan komunikasi ketua. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir seperti ini ketua. Kita mau dari rapat ini ada hasil yang konkret. Artinya dari tadi kita berbicara, ada pendapat dari pihak sana, ada pendapat dari pihak sini. Kami juga ingin agar ini dibahas secara sistematis. Maksudnya dibahas secara sistematis artinya kita menemukan solusi dari masalah yang kami sampaikan ini. Nah, untuk itu biar kami menyederhanakannya, setidaknya ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Poin yang pertama adalah kita ingin agar informasi sehubungan perkembangan tentang peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah objek reformasi agraria atau TORA di wilayah Kabupaten Asahan. Dalam hal ini kita minta kepada Bapak-bapak kita yang terhormat dari pihak pemerintah Kabupaten Asahan agar
mengkonkretkan informasi perkembangan yang seperti apa terhadap program Tora ini. Karena mengingat Tora ini sudah dikeluarkan oleh pihak kementerian sejak tahun 2019 Ketua. Ya, ini bukan hal yang baru. Jadi revisi 4 itu terbit sejak tahun 2019. Itu satu. Yang kedua, kita mau agar Bupati Asahan yang diwakili oleh pihak dinas bisa mengkristalisasi ini gitu, menjadi suatu hal yang bermanfaat buat masyarakat. Bahkan suatu hal yang saya pikir perlu kita kembangkan ke depan, di mana anggaran tahun berapa itu dari itu anggaran 2021 anggaran 2021 telah dianggarkan, tetapi karena mekanisme dan informasi dan cara mengeksekusinya yang belum ketemu, kemudian ternyata anggaran ini kemudian tidak dilaksanakan. Jadi poin yang pertama menurut kami secara sistematis adalah perkembangan dari Tora itu sendiri, dalam hal ini informasi yang akan dieksekusi oleh pihak pemerintah Kabupaten Asahan. Yang kedua, itu tadi tetap bagaimana dinas-dinas terkait ini bisa terus dikejar Ketua, bagaimana progresnya. Karena saya lihat seperti ini kalau kita diamkan juga ini situasi diam gitu. Kenapa? Karena di sana ada 3.000 hektar Ketua. Bisa kita bayangkan 3.000 hektar ini bila didistribusikan kepada masyarakat prasejahtera tadi, ini tentu merupakan sebuah program yang bisa dieksekusi dan diselesaikan langsung oleh Bupati Asahan kita pada saat ini. Itu merupakan sebuah keberhasilan besar bagi Bapak Bupati Asahan kita apabila program ini bisa finalisasi di periode beliau. Karena saya terasa nanti kita bentar lagi udah ganti presiden lagi, Ketua, aturan lagi, kemudian ganti bupati lagi, tahu terpilih lagi. Jadi proses seperti ini bisa mau agar ini tidak berlarut-larut. Karena dari 2019, kalau anak lahir tahun 2019 sudah pandai berjalan Ketua, dari mulai lahir sudah pandai berjalan nih program. Tapi sampai sekarang ini belum terfinalisasi dan belum tereksekusi. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya sependapat dengan sekretaris tadi. Ya silakan, kalau ini mau dibuat grup diskusi, fokus grup diskusi di situ, mungkin nanti ya kebetulan di sini ada tim pakar kita, beliau ini pakar, yang nanti akan merumuskan bagaimana konsepsi-konsepsi yang akan diselesaikan dari pihak-pihak terkait. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Ketua, mewakili aliansi masyarakat. Karena saya yakin DPR, ya seperti Ketua Komisi ini, saya pikir sudah betul-betul bisa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ini. Karena sejatinya orang bapak-bapak sekalian berada di depan ini kan tidak ada yang lain kecuali untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih dari aliansi. Sehubungan baru bergabung dengan kita, yaitu salah satu tokoh masyarakat C9 yang di desa juga, di desa tersebut juga merupakan arsiran daripada peta revisi 4. Kebetulan Bapak Camatnya juga berhadir di sini. Kami ingin mendengar apa keinginan khusus di desa C9. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Siman Junta, tempat tinggal di desa C9. Sampai saat ini masih berdomisili di desa C9 dan berKTP juga di desa C9. Kami dari masyarakat desa C9 dulu pada tahun 73
Desa C9 itu menjadi salah satu sumber ketahanan pangan. Namun pada tahun 1988 itu sudah berubah menjadi lahan perkebunan kelapa dan kelapa sawit. Nah, hutan yang ada di desa C9 itu sangat panjang dan sangat luas berbanding dengan luasnya hutan di Kabupaten Lahura. Tanahnya subur, rakyatnya kalau sekarang kurang makmur. Nah, harapan kami sebagai masyarakat, adanya terbitnya peta revisi 4 itu, mudah-mudahan Kabupaten Asahan mempercepat proses ini. Kita pun juga sudah berdiskusi dengan Bapak Camat Kepayang Timur. Beliau juga siap membantu, siap memfasilitasi untuk percepatan program TORA ini. Hutan masyarakat di desa C9 itu sebenarnya bukan kategori hutan apa ini? Bukan kategori hutan lindung gitu. Karena berbatas dengan hutan masyarakat, berbatas dengan lahan masyarakat. Nah, ini dulunya ini tempat ladang, tempat persawahan masyarakat. Tetapi ada peraturan-peraturan pemerintah yang tidak bisa dikelola, kemudian ditinggalkan. Adanya peta revisi 4 itu kembali lagi ke masyarakat. Tetapi ada prosedur yang sampai saat ini, ada permohonan yang sampai saat ini belum terjawab oleh pemerintah. Itu mungkin harapan kami dari desa C9. Sama seperti saudara Aditya dari harapannya sama. Kami bermohon kepada DPRD Kabupaten Asahan dan kepada Bupati Asahan untuk mempercepat. Sudah dari tahun 2019 kalau nggak silap kami, 2018 atau 19 kami mengusulkan ini. Sampai sekarang jalan di tempat. Inilah baru ada nampak secerti cahaya yang menanti kemakmuran di desa kami. Mungkin itu ada pimpinan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Ketua Pimpinan. Perkenalkan nama saya Purwanto, aliansi dari kelompok tani Selimersing si Tempuru, yang saat ini keberadaan kelompok tani kami ini di pinggiran hutan yang akan kita jalani yang namanya program TORA itu pimpinan. Jadi harapan kami selaku kelompok tani Selimersing, kami ingin segera ekspansi ke depan. Berharapkan dengan adanya program TORA ini, kami menginginkan gimana caranya agar program TORA kami ini, program TORA yang ada segera terrealisasi. Karena dengan adanya lahan cetak sawah yang kami laksanakan secara mandiri, untuk saat ini kurang mencukupi Ketua. Dengan adanya kelompok tani kami sekitar 20 orang kan, itu kan kelompok, kan nggak mungkin hanya sekitar segitu aja, kita kan ingin maju ke depan. Nah, kebetulan lahan kami ini kan bersebelahan, langsung berbatasan dengan hutan TORA ini kan begitu. Jadi kami harap kepada pemerintah daerah selaku
Pak Bupati ataupun ketua pimpinan rapat agar dapat mengaminkan lah, bilangkan secepat mungkin program Tora ini berjalan. Terima kasih. Itu saya ingin sampaikan. Kelompok Tani Sri Bersih ini sudah berjalan 2 tahun dan sudah 6 kali balik damen. Setiap penghasilan per 3 bulan per panen itu mencapai 23 ton. Jadi jangan beranggapan bahwasanya kalau tanam padi di pinggir pantai, di pinggir aerasi itu nggak menjadi. Itu zamannya dulu. Kalau zaman teknologi sekarang berbeda. Ada inovasi-inovasi yang kita perbuat di dalam aerasi itu sendiri bisa kita bertanam padi. Kalau ada difasilitasi oleh pemerintah. Nah, hasil yang 23 ton itu tadi kita jual kemana? Ke masyarakat. Dengan kali berapa? 9.500, 9.000 di bawah harga yang dijual di pasaran. Itulah fungsi kami hadir. Sudah 35 tahun, hampir 40 tahun saya katakan, tidak ada penanaman padi di desa, di Kecamatan Sirgapain Timur khususnya. Kami bukan basic petani, tapi kami belajar menggali bagaimana menciptakan lahan tani, bertani di pesisir pantai. Nah, inilah dari timbul rasa itulah kami membuat pengajuan kepada pemerintah adanya dipercepatlah program Tora ini. Karena kita sudah buktikan, kita bukan cuma cakap-cakap aja. Sampai kita dibilang kemarin itu petani berdasi. Karena yang kerjakannya 6 orang, 7 orang S1 semua yang nggak pernah bertani. Tapi kita buktikan, pertama kali menanam kita keluar hasil 18 ton. Itu tanam pertama. Balik dalam kedua keluar 23 ton. Wajar, karena 35 tahun lebih tidak pernah itu ditangani. Dan duit dari mana? Tidak ada bantuan pemerintah. Seperak bola limpel kalau kata orang kampung, tidak ada bantuan pemerintah. Semua dari kantong kami, sampai habis tanggungan kami semua kerjanya. Tidak ada bantuan pemerintah. Jadi kami ini seperti menciptakan, membantu masyarakat tanpa dilihat pemerintah. Kami membuat ini untuk kesejahteraan masyarakat. Di mana harga pangan sekarang beras hampir 11.000, 10.000, kami jual 9.500, kami jual 9.000. Anak yatim yang tidak mampu kami bantu. Ibaratnya kami itu ngasih BLT sama orang ini. Itu pohon dicatat pimpinan. 35 tahun lebih tidak ada penanaman di berlahan tani di Kecamatan Sungai Pantai Timur. Kita buktikan sudah berjalan 2 tahun dan itu berhasil. Mengapa pemerintah tidak tidak membuka mata melihat itu? Coba kita lihat di Sepaham Setopaya. Setiap banjir hancur. Kalau banjir pun di sana nggak ada masalah. Orang laut kita luas. Terus air itu ke laut, tidak ada korban banjir. Itu pimpinan yang saya tambahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Meskipun hasil coba dari PUPR agar lebih beratkan kemana ini kegiatan ini harus yang menjalankan ini, apakah penting atau PUPR. Kiranya dalam waktu yang tidak lama ini sudah harus final agar kami dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut. Ya, dalam kesempatan ini kami ingin mendengar dulu dari PUPR yang kalau kami lihat adanya tarik menabur atau semacam memori pelaksanaan inspektorat tersebut. Mungkin yang pertama saya ingin meluruskan bahwa kegiatan inspektorat ini sebenarnya adalah hakikatnya kewenangan dari pusat, karena ini merupakan proyek strategis nasional yang mana ini merupakan
tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini mungkin di provinsi itu adalah tanggung jawab dari Ketua Tim Imper yaitu BPKH Provinsi. Jadi memang untuk percepatan ini pemerintah daerah dari 2018 dan 2019 itu kita sudah beberapa kali melakukan pembahasan dan usulan dari desa 9 dan 3 desa lainnya ini sebenarnya sudah kita usulkan di tahun 2019 melalui surat Bupati Asahan. Mungkin Pak Ketua juga sudah memahaminya. Kenapa kegiatan ini mentok? Itu dia, karena dia kewenangan dan tupoksi yang harus menangani itu adalah imper itu dilakukan oleh pusat, dalam hal ini Ketua Imper BPKH, itulah yang akan melaksanakan imper nantinya. Jadi pada tahun 2021 kenapa kita bisa menganggarkan? Karena kita sudah berkoordinasi ke Kehutanan Provinsi maupun BPKH berkaitan dengan pelaksanaan dan percepatan imper, tapi kenapa tidak dilaksanakan? Karena mereka tidak memiliki anggaran. Jadi kita pemerintah daerah Kabupaten Asahan mensupport anggaran untuk pelaksanaan imper yang akan dilakukan oleh pusat. Jadi sebenarnya kita membantu pusat untuk agar pelaksananya kegiatan imper di Kabupaten Asahan. Jadi di 2021 kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk pelaksanaan imper. Kita sudah berkoordinasi ke BPKP, ke Inspektorat Kabupaten dan ke pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan imper. Memang kebetulan regulasinya pada tahun 2021 kemarin ada perubahan antara ketua imper yang tadinya dari Dinas Kehutanan menjadi ketuanya dari BPKH Provinsi. Jadi itu kenapa kemarin itu menjadi terkendala untuk pelaksanaannya. Jadi sebenarnya kalau di sini kita lihat dia mentoknya bukan di pemerintah daerah, Pak. Jadi kita sebenarnya harus lebih intens berkoordinasi ke BPKH dalam hal ini sebagai ketua imper untuk segera melaksanakan imper. Bagaimana caranya? Apakah kita dengan membantu anggaran kembali atau mereka bisa mengalokasikan anggaran dari APBN? Sebenarnya itu intinya, Pak. Jadi sebelum menganggarkan memang kita harus konsis ke BPKH selaku ketua imper kesediaan mereka untuk melakukan imper di Kabupaten Asahan. Dan nanti kita kejadian lagi di 2021 sudah kita anggarkan, kita mohonkan untuk di imper, ternyata kesiapan mereka tidak siap untuk melakukan imper. Jadi bukan di pemerintah daerah, karena pemerintah daerah tidak ada kewenangan untuk mengimper kawasan hutan itu. Jadi itulah sebagai informasi yang bisa kita jadikan acuan apa sebenarnya langkah kita ke depan. Langkah kita ke depan ya itu masukan saya supaya berkoordinasi ke BPKH selaku ketua tim imper untuk dapat melaksanakan kegiatan imper. Apakah kita melakukan support anggaran seperti yang 2021 ataukah kita memohon mereka untuk menganggarkan melalui APBN, karena ini memang kerjaan dari APBN. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih, Pak. Jadi untuk penganggaran masukan saya itu lebih cocok di Perkim, karena memang di Kemendagri sudah dijelaskan situ untuk inventarisasi dan verifikasi masalah tanah itu masuk dalam bidang pemerintahan urusan pertanahan. Mungkin itu untuk masalah penganggaran. Iya, tapi begini, pemerintah daerah entah siapapun itu Perkim atau PUPR, kita baru melakukan pemekaran wilayah 2008 tepatnya itu. Batubara dulu masuk Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan dibentuk sebagai lumbung pangan karena adanya beberapa kecamatan yang dimekarkan ke Batubara itu menjadi lumbung pangan. Jadi tolonglah untuk saat ini tadi sudah kita dengarkan kelompok kami Sri Mersing dengan swadayanya sendiri beririsan dengan pesisir yang notabene air asin dapat melakukan kegiatan ketahanan pangan. Artinya
Karena partai asahan ini sebetulnya punya tangan baru yang harus kita support, apalagi dimulai oleh kegiatan masyarakat itu Pak Anton. Jadi kepada inspektorat, tolonglah sering komunikasi dengan dua dinas ini. Kalau memang final di dinas Perkim, tolong disupport supaya masyarakat kita ini yang berkegiatan di pertanian ini dapat terbantu. Jadi kemarin itu kan sudah ada kegiatan yang bagus, TND menuju lokasi itu. Nah, artinya kelompok kami juga sudah siap ekspansi ke wilayah hutan tersebut untuk bercocok tanam padi. Jadi dalam kesempatan ini semua pihak sudah kita dengarkan argumennya, tinggal kita memfinalkan yang mana sebetulnya ini berkewenangan melakukan impor tadi. Jadi kalau untuk kegiatan itu, apakah PUPR, tolong Pak Anies libatkan kami supaya kami lebih tahu dan menyesuaikan ke pemerintah daerah lahan tersebut selain ketahanan pangan untuk kita jadikan apa di masa depan. Nah, jadi inilah undang-undang otonomi daerah ini kan sebetulnya daerah harus bisa berekspresi ke depan, tidak lagi menunggu aturan atau himbauan kebijakan dari pemerintah pusat. Karena di daerah inilah kita tahu daerah kita harus seperti apa. Jadi tolong inspektorat kasih masukan ke Bupati Asahan agar ini sesegera mungkin terlaksana. Kami dari DPRD Asahan, khususnya Komisi C, kami siap mendukung, apakah melalui anggaran nanti kawan-kawan di Banggar akan memperjuangkan itu. Baiklah, semua sudah kita dengar argumen dari masing-masing pihak. Kiranya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ada lagi yang perlu disampaikan? Inspektor Teo. Inspektor, tolong sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin secara aturan perlunya menyatakan penganggarannya memang bisa dibuat di Perkim, walaupun nanti secara teknis tindakan itu lintas, jadi untuk di kalau nggak salah di PU ya, tim dari kementerian. Ya, dari kementerian. Jadi kami hanya mau bilang bahwa kami siap mengawal betul Pak pimpinan selaku instansi pengawasan. Nah, apalagi tadi kan secara tidak langsung Pak Kadis menyatakan bahwa ada nanti peran dari pimpinan kita pada itu Pak Bupati yang bisa saja menentukan kepada siapa itu diserahkan. Itu saudara, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat telah disampaikan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi kita lah di sini sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah. Kita di sini bagaimana mengekspresikan daripada keputusan kementerian tersebut. Jangan kita membola. Jadi tugas Bapak di sini bagaimana pelaksanaan ini tidak salah dan tepat sasaran. Tadi argumen sudah kita sama-sama dengar, yaitu bagaimana kelompok tani berkegiatan di sekitar hutan tersebut. Juga perlu yang sangat kami garis bawahi adalah kembali lagi kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah kalau melaksanakan satu kegiatan tentu harus dengan program yang telah didahulukan. Jadi supaya program pembangunan itu
merupakan satu program yang telah dikaji. Jadi kita di daerah sebagai pelaksana itu lebih bagus TORA, ada programnya. Jadi ini ada program TORA yang mana nanti lahan ataupun hutan tersebut bisa diimper. Berarti kan ke depannya pemerintah daerah punya satu program untuk di lokasi tersebut. Tadi telah kami sampaikan bahwa telah mekar Kabupaten Batubara dari Asahan yang dulunya lumbung padi di daerah Kecamatan Seisuka dan lain sebagainya itu menjadi unggulan ketahanan pangan di Asahan. Jadi sekarang apa yang menjadi daerah unggulan di Kabupaten Asahan itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita sebagai penyelenggara pemerintah di daerah, kita harus melihat peluang-peluang untuk jangka panjang di daerah kita tersebut. Jadi Pak Inspektorat, tolong sinkronkan antara dua dinas ini. Jadi sampaikan ke kami, kiranya kita untuk menyampaikan argumen selanjutnya ke pemerintah provinsi atau pusat, ya kita sampaikan. Tapi ini sebetulnya sudah menjadi wacana yang baik. Pemerintah Kabupaten Asahan telah menganggarkan untuk kegiatan yang telah diberikan rumusannya oleh pemerintah pusat, yaitu dari peta revisi 4 TORA tadi. Jadi kita tidak usah melihat masalah ke belakang, tapi kita lihat maksud dan tujuan daripada kegiatan ini yang akan kita laksanakan. Baiklah, dalam kesempatan ini kira-kira ada yang perlu menyampaikan argumen lagi dari guru hukum. Nah, silakan Dewan Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Saya Alga Siaga, Dewan Pakar Komisi C DPRD Pemerintahan. Izin pimpinan sedikit meluruskan, sebenarnya tidak ada yang mustahil kalau pemimpin-pemimpin kita di pemerintahan yang mau melaksanakan program TORA ini, asal memang dari hati kita ingin Asahan ini maju, tambah pendapatan daerah kita. Kita perlu belajar dari kabupaten lain tentang hasil hutan. Pada bulan Januari tahun 2022 itu Presiden hadir ke sana memberikan sertifikat hutan yang seperti kita TORA ini. Maka kita perlu belajar ke sana. Mungkin kita yang komunikasi atau bagaimana. Sehingga saya pada tahun 2019 ada rapor kementerian LKH dan beberapa menteri lain yang terkait TORA ini. Di sana merekomendasikan bahwa pemerintah daerah setempat, bupati atau wali kota, itu harus mengalokasikan anggaran APBD-nya untuk segera melaksanakan program TORA ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pimpinan. Mungkin ada komunikasi antar pemerintah daerah kita tidak ada informasi terkait ini, sehingga tentang hasil hutan sudah lebih dahulu program TORA yang terlaksana di sana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sementara kami dari DPRD Asahan sudah pernah menganggarkan untuk kegiatan TORA tersebut. Jadi ternyata dapat kita dengar tadi ada daerah lain yang sudah melaksanakan itu dengan baik. Jadi khususnya pemerintah Kabupaten Asahan, janganlah artinya berpangku tangan masalah pengelolaan anggaran ini. Dianggarkan oleh DPR untuk kegiatan, oleh pemerintahnya sendiri tidak dilaksanakan. Masih urusan regulasi kemarin. Sementara anggaran itu tersedia. Kalau dianggarkan baik-baik, ya itu sudah menghindari daripada tindak pidana korupsi. Tapi kalau tidak menganggarkan atau tidak melaksanakan, ya sama dengan mengabaikan daripada
sebagai calon pelaksana dari kegiatan ini, dan juga telah kita dengarkan asal muasal daripada tanah tadi. Biro Hukum Kesultanan Asahan telah berhadir di tengah-tengah kita. Aliansi dan kuasa hukum aliansi juga tadi sudah menjelaskan, karena mereka ini kan tahu bahwa anggaran inspektorat tersebut pernah dianggarkan, cuma kita masih terbelenggu oleh regulasi yang mengikat. Jadi dalam kesempatan ini saya menyampaikan mungkin berkelanjutan akan kami agendakan. Ini harus kami tahap demi tahap, harus kami kejar sampailah terlaksana daripada kegiatan yang dimaksud. Berarti PUPR dengan Pertim dan Inspektorat segeralah ke Provinsi Sumatera Utara, yaitu BPKH, agar lebih tahu, lebih jelas untuk pelaksanaan, dan kawan-kawan di Bandar kebetulan harusnya di Bandar ya, harusnya di Bandar sudah menginformasikan tadi sesuai apa yang kita dengar tadi, supaya tidak terlambat dari tahun ke tahun namanya lupa. Jadi baiklah, ini menjadi catatan pantun kami. Mungkin besok insyaallah berkunjung ke Medan, cuma karena ini tidak teragenda sasaran daripada instansi provinsi yang akan kami kunjungi, kiranya kalau bisa ya Ustaz ya, kita sama-sama ke Medan, sampaikanlah antum ke kepala dinasnya supaya kebetulan kami di Medan, PUPR atau Pertim juga ke Medan, kita sama-sama di luar daripada jam kunjungan kami, khususnya Komisi C ke PUPR Kota Medan, kami sisakan waktu kami ke BPKH, ikut kami ke BPKH supaya ada kita dengar. Jadi jangan ada selentingan yang kami dengar maksud daripada tujuan kegiatan ini adalah untuk kepentingan sepihak, tapi ini adalah untuk kepentingan daripada 3 desa tersebut. Nah, menurut hemat kami, dengan hadirnya Biro Hukum Kesultanan Asahan ini tidak sampai di sini, juga aliansi punya kuasa hukum yang perwakilan berkomunikasi dengan pihak-pihak kita di sini. Jadi alangkah baiknya ini kita percepat, tak usah dulu kita terhubung. Yang penting kita tahu dulu di BPKH itu aturan daripada regulasi pelaksanaan itu. Baiklah, ini sekedar ini sebagai penguatan. Saya rasa ini kalau bisa terjadi periode ini, khusus bagi tahun ini bisa kita bilang salah satu keberhasilan bupati periode ini. Karena mendengar tadi, kalau ini terjadi kesuksesan program besar kan, ini kan bisa kita anggap sebagai keberhasilan bupati pada periode ini, dan akan dikenal sampai itu. Kalau inspektorat ini ternyata sudah ada yang ke BPKH berkonsultasi ke sana. Jadi kalau dirangkum hasil komunikasi itu seperti apa, tuangkan nota dinas ke bupati supaya bupati tahu. Nah, ini menyangkut suksesi beliau di tengah-tengah masyarakat. Nah, artinya pemerintahan ini tidak jalan di tempat, bisa berkolaborasi dengan instansi yang lainnya. Jadi tolong catat, mungkin kami berkunjung, setelah berkunjung dari Medan, kami juga akan melakukan rapat di Komisi C. Ya Pak Ustaz ya. Nah, jadi tolong dikejar sejauh mana PUPR ke BPKH
mengalokasikan anggaran tersebut. Jadi kami sebagai lembaga pengawas, selain pengawas budgeting dan lain sebagainya, ini masuk kepada pengawasan. Jadi seperti beberapa hari yang lalu kami mendapatkan informasi pungli yang dilakukan oleh kepala dusun, masa dipasangnya tarik SKT sementara aturannya tadi itu. Nah ini yang ada aturannya jelas, pos anggarannya itu kenapa tidak kita laksanakan? Nah jadi sama-sama yang tidak ada kewenangan menentukan tarif dipasangnya tarif, yang ada anggarannya cuma mencari bagaimana regulasinya tidak dilaksanakan, itu salah. Jadi baiklah, saya rasa kita katakan dulu pertemuan hari ini. Silakan. Terakhir ini. Jadi saya melihat sudah ada titik terang dari masalah ini. Saya memaklumi bahwa teman-teman dari dinas juga harus punya pertimbangan hukum. Jangan juga nanti penganggaran ini menjadi masalah hukum seperti itu. Jadi mungkin bisa dikonkretkan nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Mustaqim tadi, agar masalahnya sudah kelihatan, regulasi. Nah ini yang didudukkan. Kalau memang kewenangannya sudah dapat, apa lagi masalahnya? Kan gitu seperti itu. Mungkin itu aja saya sampai sebagai penutup dari perwakilan masyarakat. Jadi sekali lagi jangan sampai penganggaran ini juga nantinya menimbulkan masalah hukum. Saya pikir seperti itu. Sehingga butuh kajian hukum dan teknis yang benar-benar, sehingga pada dasarnya kita masyarakat tidak mau melawan hukum dan tidak mau melanggar hukum, dan untuk itu kita ikuti semua proses administrasi dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu, terima kasih. Ini Pak Kadis, seandainya memang mempertimbang sebagai pelaksana kegiatan ini, aliansi aja punya penasihat hukum. Kita pakai penasihat hukum aliansi ini untuk mengkawal daripada program ini, Pak Kadis. Cocok, saya rasa Pak Kadis. Nah, jadi sebetulnya beliau ini menawarkan diri. Jadi kalau ada keraguan di Perkim, kita minta keterlibatan kuasa hukum aliansi kita disebutkan salah, maksudnya itu Pak Kadis, supaya tetap daripada koridornya ini. Nah, bila saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup pukul 13:23.